Di babak kedua tekanan dialami timnas Indonesia. Menit 49 Sadil menjatuhkan pemain Turkmenistan di area penalti. Beruntung, wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran. Setelah itu, Indonesia merespons lewat kerja sama bola-bola pendek. Sayang, tendangan Egy Maulana Fikri masih terlalu lemah sehingga bisa diamankan kiper Babayev Batir. Peluang emas didapat Turkmenistan lewat tendangan bebas yang untungnya masih membentur tiang gawang Indonesia. Menit 65 kesalahan dilakukan Nadeo ketika tendangannya lemah dan mengarah ke pemain Turkmenistan. Beruntung bola hanya memantul dan bisa diamankan Nadeo di menit 65. Perubahan dilakukan pelatih Shin Tae-yong dengan menarik Sadil dan Sandy Walsh. Stefano Lillipali dimainkan untuk berduet dengan Dendi di depan. Dua peluang didapat Turkmenistan di menit 75 dan 79, tetapi bola masih melebar dari gawang Indonesia. Indonesia menggandakan keunggulan di masa injury time lewat gol tendangan kiri Egy Maulana Fikri. Skor 2-0 untuk Indonesia bertahan hingga laga berakhir. Timnas Indonesia berhasil mengemas kemenangan 2-0 atas Turkmenistan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 8 September 2023, malam. Kemenangan Indonesia ditentukan melalui gol Dendi Sulistiawan di menit 19 dan Egy Maulana Fikri, 91. Laga di 45 menit berjalan dalam tempo sedang. Tidak banyak peluang terjadi di babak pertama. Sampai menit 10 kedua tim masih kesulitan menembus pertahanan lawan. Aksi gelandang Sadil Ramdhani yang mencoba menusuk harus dihentikan pemain Turkmenistan di menit 11. Bola tendangan bebas yang dilepaskan Sadil sayangnya masih tinggi dari gawang Turkmenistan. Indonesia membuka papan skor di menit 19 lewat gol Dendi. Tendangan jarak jauh Dendi tak kuasa dihalau kiper Turkmenistan. Unggul 1-0, Indonesia mencoba menekan pertahanan lawan. Kembali aksi Sadil harus dihentikan Anaguyev yang berbuah kartu kuning di menit 26. 3 menit berselang umpan silang Klok kepada Dendi sayangnya masih terlalu kencang sehingga bisa diamankan kiper. Turkmenistan melakukan percobaan di menit 29, tetapi tendangan masih melebar dari gawang yang dikawal Nadeo. Percobaan dilakukan Edo dari sayap kanan. Namun, umpan silangnya kepada Dendi masih bisa ditangkap kiper. Sampai babak pertama berakhir skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Dalam laga kali ini Shin tak memanggil seluruh pemain andalan lantaran beberapa pemain dengan usia di bawah 23 tahun bergabung ke Timnas Indonesia U23 jelang laga kualifikasi Piala Asia U23. Pasukan Garuda dipastikan tanpa Hernando Ari Sutaryadi, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Rafael Stuik. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong masih bisa mengandalkan Asnawi Mangkualam, Ricky Kambuaya, dan Dendi Sulistiawan. Nadeo Argawinata, Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri juga kembali dipanggil dalam kesempatan kali ini. Guna menambal ketidaklengkapan skuad karena cedera yang menerpa Dimas Drajat, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Shain Patinama, Shin memanggil 3 pemain dari Timnas U23 yaitu Alveandra Dewangga, Zaki Ashraf, dan Doni Tri Pamungkas. Sementara Timnas Turkmenistan pun tak membawa skuad lengkap lantaran ada beberapa pemain yang memperkuat Timnas U23. Mereka mengandalkan mayoritas pemain-pemain dari liga lokal dalam laga kali ini. Pembuktian Sandy Walsh putra Permata Tegar Idaman. Sandy Walsh dipastikan bakal jadi sosok yang paling menarik perhatian dalam duel Indonesia versus Turkmenistan. Bukan hanya lantaran karena ia bermain di Eropa, melainkan juga kisahnya yang selalu terhalang melakoni debut bersama Indonesia. Karena itu ketika Sandy Walsh akhirnya berhasil debut, motivasi bermainnya akan berlipat ganda. Ia bakal jadi sosok kunci di posisi manapun ia ditempatkan. Hal itu bakal berdampak positif pada kekuatan Indonesia secara keseluruhan.